يا أكرم الخلق ما لمعروف به سواك عند حلول الحادث العممي. ولن يبق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu dan keluarga besar kita, sanak famili, andai taulan, sahabat, kawan, para tetangga, guru-guru kita, dan siapa saja yang hari ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya. Satu Fatihah juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita jamaah Masjid Jami Ittihadul Ikhwan dan salah satu juga pengurus Masjid Jami Ittihadul Ikhwan yang insyaallah biiznillah hari Jumat yang akan datang tanggal 24 Mei 2024 akan meninggalkan tanah air untuk menuju tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Di antaranya Bapak Mahmud dan istri
kemudian Bapak Fatahillah dan istri, Bapak Iwan dan istri, juga Ibu Evi. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan lahir, batin, fisiknya untuk biasa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kembali ke tanah air, kumpul kembali dengan keluarganya dengan membawa haji yang makbulah dan mabrur. Al-Fatihah ala ma nawa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi bisadlib bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin jamaah Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada masuk mendekati pertengahan daripada bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, tepatnya hari ini tanggal 13. Ya. 13 14. 15. Oh 15. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu Allah berikan keafiatan dan tambah juga kesehatan kita untuk semakin menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang Allah muliakan, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah tempatkan pada sisinya menjadi bulan yang begitu Allah muliakan. Mudah-mudahan dengan kemuliaan daripada bulan Dzulqa'dah semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita memperbanyak ibadah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya kita kembali buka kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Berikut hadis tentang perlunya kita menyempurnakan agama ini dengan 2 hal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan, innallaha ta'ala istakhlasa hadzal din li nafsihi wa la yasluhu li dinikum illa as-sakha wa husnul khuluq ala fazayyinu dinakum bihima. Rawah Tabrani an Imran ibn Husain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istakhlasa hadzal dina li nafsihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurnikan agama ini, agama Islam, untuk dirinya. Jadi ketika Allah menurunkan agama Islam,
melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam syariatnya, berbagai macam perintahnya, berbagai macam larangan-larangannya. Ini adalah dalam rangka memurnikan dirinya. Ya, oleh karenanya kita sebagai penganut agama Islam tentunya harus menjaga dua hal ini. Wala yasluhu lidinikum, dan tidaklah layak bagi agamamu illa sakha. Yang pertama, kecuali dengan sifat pemurah. Yang kedua, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Ala fazayyinu dinakum bihima, maka hiasilah agamamu dengan kedua hal ini. Maka bagaimana kita bisa memurnikan ajaran Islam, ya, terutama di kalangan umat agama lain. Ini kan kadang-kadang orang tua kita bilang Islam ini jelek bukan karena sebab orang lain, bukan sebab karena agama lain, bukan, tapi karena pemeluknya sendiri. Mohon maaf, Ramadan yang pada banyak di jalan yang ngopi, yang rokok, siapa itu? Hah? Alex? Enggak. Michael? Bukan. Ya, kadang-kadang kita miris, nongkrong, kita keluar warung kopi, warteg, siapa? Makanya pantas kalau orang tua kita dulu bilang, saya masih kecil itu bilang, ciri-ciri setan, setan itu kakinya nggak napak ke bumi, ya, kakinya nggak napak ke bumi. Coba lihat bulan puasa, yang pada nongkrong di warung kopi, kakinya nggak napak, Pak, uncang-uncang kaki. Coba kalau kita tanya KTP ini. Agama lain kadang-kadang bisa menghargai kita. Mereka orang Nasrani, China, enggak sembarangan ngopi, ngerokok di jalan, enggak. Dia tahu hari ini hari Ramadan, bulan puasa, bulan umat Islam. Sayangnya umat Islam sendiri yang ngejelekin coba. Kan sedih, Pak. Makanya bagaimana kita bisa memurnikan ajaran Islam kalau kita tidak bisa menjaga dua hal ini, as-sakha wa husnul khuluq. Sakha maknanya pemurah, banyak itu, murah senyum, murah tangan, ya, senang bersedekah. Sedekah yang paling ringan kan senyum, Pak. As-sadaqatu at-tabassumu sadaqah. Senyum itu termasuk sedekah, ya. Tapi jangan mentang-mentang senyum kata sedekah, dikit-dikit senyum. Duit punya, tapi gak mau duit keluarin. Aku senyum aja cukup. Jangan. Masing-masing kita kan punya kemampuan yang berbeda. Ada yang dari sisi ekonomi dia kaya, sedekahkan rezeki jadi jalan Allah. Niatkan lillah karena Allah. Yang rezekinya agak sedikitan, pakailah dengan cara yang lain. Walaupun nilainya nggak sama, mohon maaf, bapak orang susah, ya. Kemudian ada tetangga kita orang kaya, nyumbang ke masjid, masjid lagi pembangunan. Yang miskin nyumbang 10.000, yang kaya menjual 1 juta. Gedean mana, Pak? Kalau nilainya gedean orang kaya 1 juta, tapi dalam pandangan Allah, dalam sisi Allah, pahalanya lebih besar si miskin. Ya, bisa jadi. Kenapa? Dia miskin, nyari duit aja susah, ya. Tapi dia masih mau dan mampu bersedekah. Bagaimana dengan mereka yang kaya? Rezekinya melimpah, nggak usah hitung-hitungan kepada Allah, udah. Ya. Maka jadilah kita penganut agama Islam yang menjaga kemurnian daripada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Pak. Nggak ada lagi agama lain kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah banyak
Orang-orang yang menistakan agamanya sendiri. Dari cara pakaian. Ini belum lama ada kasus baru nih. Ya, kasus baru di daerah Jawa itu. Yang biksu. Ya, biksu masuk ke masjid melaksanakan ritual ibadahnya. Gimana? Ya. Secara fikih dia itu masih terkotor, Pak. Dia kotor. Kan masuk ke masjid harus suci. Mohon maaf. Bapak habis berhubungan dengan istri. Ya, belum mandi hadas, masuk ke masjid. Haram. Nah mereka apa pernah mandi hadas mereka? Ini persoalannya kondisi kesuciannya, Pak. Mereka nggak pernah mandi hadas, Pak. Tapi tiba-tiba masuk ke masjid, melakukan ritual agamanya di masjid. Naudzubillah. Akhirnya apa ya? Kan yang jelek pengurus masjidnya Islam lagi. Ya. Dan sekarang juga kondisinya Islam ini benar-benar dipojokin nih, Pak. Ya. Kasus kecil apapun didandanin cara Islam. Kasus pinah Pak. Ada ya? Kan lagi rame tuh. Yang ruda paksa dengan 11 orang. Kemarin ada sidang cerita lama. Mereka disidang pakai batik, pakai kopiah, pakai pici. Coba. Walaupun pici itu bukan pakaian Islam, dia pakaian nasional. Tetapi kan orang sudah mencirikan kalau orang pakai pici itu berarti orang Islam. Berarti kan terkesan Islam juga akhirnya. Ya walaupun benar mereka mungkin orang Islam, ya benar. Tapi apakah memang harus didandani cara itu? Ya, mereka koruptor, mereka yang ketangkep waktu disidang pakai pakaian Islam, pakai baju putih, pakai pici. Ini picinya ini nih pakai didandani pakai pici gitu loh. Maksudnya apa? Pici hitam, ya. Memang pici hitam sekarang udah jarang orang pakai. Ya, karena dia memang bukan pakaian Islam, tapi pakaian nasional. Agama manapun mau pakai, cuma identik dengan Islam. Karena mayoritas juga orang Islam masih senang pakai pici hitam, sholat ya. Nah ini harus kita jaga kemurnian. Allah itu memurnikan Islam itu untuk dirinya. Maka kita sebagai umatnya wajib menjaga kemurnian Islam dengan dua hal, as-sakha wa husnul khuluq, dengan pemurah dan akhlak yang baik. Nah ini akhlak harus dijaga. Ya, anak sekarang ini sudah, kalau bahasa ininya dekadensi moral, sudah nggak ada lagi akhlak anak-anak kita. Ya, coba kita lihat, perhatiin sekarang pergaulan. Ya, anak-anak zaman now, Gen Z. Dandanannya udah nggak, ya Allah. Ya, coba lihat. Jadi bagaimana caranya kita jaga? Pantas ketika Nabi SAW menyampaikan kepada umatnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus untuk umatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dulu di zaman jahiliyah kita tahu bagaimana mereka tidak menghormati hak-hak perempuan. Padahal perempuan itu harus dijaga haknya. Perempuan itu mulia. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang solehah. Maka jagalah wanita kita, jagalah anak-anak kita. Caranya, akhlaknya yang utama, dandanannya. Ya, miris kan kita, Pak. Lihat pergaulan anak-anak sekarang. Udah nggak ada sopannya, sama orang tua juga udah cium tangan aja. Cium tangan aja mas sekarang. Udah jarang kita lihat cium tangan begini. Ya, kan yang dicium ininya, Pak. Tapi anak sekarang asal begini aja.
Kadang-kadang di jidat. Ada lagi anak sama orang tua selamat, coba lihat. Anak sama orang tua selamat. Mungkin karena bukan anak kandung, mantu. Karena ada mantu. Dulu ada tuh teman saya tuh, mantu ke mertua selamat, coba lihat. Mertua dianggap kayak teman. Adabnya kemana? Adabnya kemana? Gak ada udah anak sopan santun sekarang. Nah, maka kita jaga anak-anak kita, ajarkan anak kita tentang akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah? Caranya kalau akhlak kepada Allah ketika ibadah, ketika sholat, dijaga kesuciannya, dijaga auratnya. Akhlak kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Ya, ketika menyebut nama Nabi, disunnahkan kita bersolawat. Menyebut nama Nabi juga dengan nama yang baik, Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad, jangan Muhammad aja. Orang nama Muhammad banyak. Ya, nggak boleh pakai nama Sayyidina. Kenapa? Sayyidina arti penghulu kata. Emang Nabi tukang kawinin orang? Emang yang penghulu tukang ngawinin? Bukan, Pak. Itu yang bapak penghulu di KUA. Dia bukan tukang ngawinin orang. Bukan nikahin orang kerjaannya. Dia adalah PPN, petugas pencatat, nyatet doang. Yang nikahin siapa? Siapa Pak yang nikahin? Wali. Walinya yang nikahin. Ya, bapak punya anak perempuan, mau nikah, yang nikahin bapak, bukannya penghulu zon, bukan. KUA-nya catat, dia adalah PPN, petugas pencatat nikah. Dia nggak datang, tetap jalan nikah. Loh, kenapa? Cuma setelah itu dilaporin, nanti masuk catatan, keluar bukunya, begitu. Ini saleh kita, saleh tangkap, namanya penghulu, tukang nikahin gitu, bukan. Sama ketika disebut nama Nabi baginda Sayyidina Muhammad, wah Nabi. Saya dulu pernah khotib, Pak. Khotib di salah satu masjid Badal sebagai pengganti. Dipesenin namanya khotib yang sebenarnya Ustaz, nanti kalau Ustaz khotib jangan pakai nama Sayyidina, udah sebut aja Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu aja. Kenapa? Kalau Ustaz pakai Sayyidina urusan panjang nanti. Pengurus masjid pasti nahan Ustaz pulang. Nah, Ustaz pulang, nanti akan ada diskusi begini tanya jawab gitu. Lidah saya kan nggak bisa dibohongin, Pak. Ya, namanya kita lagi khotib, keluar juga kalimat Sayyidina, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Selesai khotib, selesai sholat, saya udah mati. Oh iya, ini urusan jadi panjang. Ya, tapi yang namanya Ustaz mesti punya ilmu kudu juga, Pak. Selesai khotib, biasa pengurus masjid minta kita ngeriung. Ya kita mesti punya ilmu kudu cari alasan, maksudnya begitu. Saya langsung izin pulang. Saya cari alasan. Kenapa? Nggak perlu kita debatin. Ya, nggak perlu kita debatin hal seperti itu. Kalau buat mereka nggak cocok ya silakan. Tapi kan lidah saya juga. Ya cuma saya udah watilan. Besok belum jadi badal lagi sih nggak mau. Gitu. Nah ini Pak. Ada di antara kawan-kawan sahabat saudara ya, yang seiman, seagama dengan kita, sudah beda pandangan dengan kalimat Sayyidina. Tapi kita sebagai penghormatan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak salah juga kita menyebut Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak kepada Nabi. Kemudian akhlak kepada orang tua anak. Bagaimana anak kepada orang tua? Ya, akhlak anak kepada guru. Ini juga sekarang sudah mulai berkurang. Ya, zaman dulu, zaman kita anak-anak ketemu guru kita langsung kita sampai kita cium tangan. Nih, anak sekarang kagak. Ya, manggil ustadznya aja, sab. Mana sab? Ya, ustadz. Tak, ada manggil tak. Mana tak? Ada yang sab. Mana sab? Kan nggak enak kedengarannya. Sab, mana sab? Ketemu gurunya dari mana loh? Dari bangsat.
Kata dari bangsat, maksudnya dari bang dia. Karena manggil gurunya sat-sat aja jadi bangsat. Ya. Ada lagi satu manggil tat, mana tat? Gitu. Ketemu gurunya dari mana loh? Dari depan tat, depan tat. Bahasa itu kan sebagai tata krama. Ya, menghormati guru, cium tangannya. Sekarang murid ketemu guru cuek aja. Ya, nggak ada. Kemudian akhlak bertetangga. Ya. Nabi pesanin kalau mau cari rumah, carilah lihat tetanggamu dulu, gitu kata Nabi. Kita mau pindah rumah nih, nyari tempat, oh rumah cocok, lihat tetangga di sebelahmu, baik enggak? Kalau enggak baik, jangan. Karena nanti kelak di yaumil qiyamah, dua orang yang nanti akan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Yang pertama, tetangga yang jahat. Yang kedua, orang yang senang memutus tali silaturahim. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu kita kaji terus, Pak. Ya. Nah, ini dua hal ini yang perlu kita jaga, pemurah dan baik akhlaknya. Ya. Di Quran juga Allah sudah sebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah akhlak yang paling bagus. Maka contohlah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita antara suami dengan istri, istri dengan suami. Mereka punya hak, punya kewajiban. Mari kita isi hak dan kewajiban kita. Nah, antum hadir kemarin, ini adalah bagian daripada menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sering hadir di majelis-majelis ilmu, ini kan tujuannya untuk memperbaiki ibadah kita. Gimana cara ibadah kita? Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan bisa lebih baik lagi. Nah, maka jagalah kemurnian Islam itu dengan dua, ya. Yang pertama as-sakha, yaitu pemurah, wa husnul khuluq, dan yang kedua akhlak yang baik. Ala fazayyinu dinakum bihima, maka hiasilah agamamu dengan kedua hal ini. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Imran bin Husain. Ya, nah mudah-mudahan dengan hadis yang ini kita bisa menjaga kepemurahan kita, murah hati kita, murah tindakan kita, murah sikap kita, dan murah-murah yang lain, agar kita tetap menjaga kemurnian daripada agama Islam. Dan yang kedua tentunya kita menjaga akhlak yang baik. Kita ajarkan kepada anak-anak cucu kita agar bisa tetap menjaga akhlakul karimah, baik dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan di lingkungan sekolah, kehidupan lingkungan dia kuliah, kehidupan lingkungan di mana dia hidup, dia bekerja, dia beradaptasi dan sebagainya, untuk mengutamakan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan dua hal ini kita adalah bagian daripada hamba Allah yang tetap menjaga kemurnian daripada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله